Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Ejal Channel. Pada pertemuan kali ini kawan-kawan, kita sudah berada di lahan persawahan di mana kita tanami tanaman legum biar mikrobiologinya tetap hidup dan tetap produktif lahannya, kawan-kawan. Dan pada kali ini kan kawan, kita akan mempelajari mengenai faktor apa saja yang menyebabkan tanaman kedelai ya kan kawan, karena di samping lahan kami ada juga yang menanam kedelai akan tapi tanamannya tidak bisa besar. Nah, ini faktor apa saja yang nanti kita kulik ya kan kawan, mengenai penyebab tanaman ini tidak bisa tumbuh besar. Dan sebelum masuk ke pembahasannya kan jangan lupa nanti videonya ditekan tombol like, komen serta subscribe-nya ya kawan-kawan. Dan kali ini kan kawan, sudah diketahui bahwasannya ini kita sudah berada di lahan persawahan dan ini sebelah kami menanam tanaman legum. Tanaman legum itu tanaman yang menurut saya cocok banget dan bagus ya untuk ketika kondisi lahannya masih membutuhkan kebutuhan secara fisik diperbaiki, secara biologi diperbanyak, dan secara kimiawi diperbanyak ketersediaannya alias unsur haranya yang tersedia. Maka dari itu dengan pemberian atau penanaman tanaman legum ini sebenarnya timbal baliknya cukup luar biasa sekali ya kan kawan, karena tradisi atau kearifan lokal warga sini adalah ketika sudah menanam tanaman padi, selanjutnya ditanami tanaman legum. Karena tanaman legum sendiri itu batang, daun, serta akarnya sangat bermanfaat sekali bagi lahan yang digunakan untuk budidaya padi, dan sebagian digunakan juga untuk dipanen untuk dijual kan kawan, semacam itu. Dan kawan-kawan, kali ini di samping ini ada lahan yang dimana ditanami tanaman legum. Nah, tanaman legum yang ditanam komoditasnya ini ada kacang lolo dan ini ada tanaman kedelai. Akan tetapi yang menjadi permasalahan pada tanaman kedelai ini adalah pertumbuhannya tidak bisa maksimal alias ya kayak gini lah kan kawan. Dan kan bisa lihat kondisinya masih kecil, sudah keluar buah atau kedelainya kan ya. Ini kedelai yang masih muda dan kondisinya tanamannya masih kecil. Sama tanaman tolonya saja besar tanaman tolo. Nah, ini penyebabnya apa? Mari kita bahas. Jadi kan kawan, kita masuk pembahasan ya, bahasanya tanaman itu sebenarnya faktor yang menjadikan sebuah hasil itu disebabkan oleh dua ya, faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal sendiri itu dari bijinya, sedangkan dari genetiknya. Sedangkan faktor eksternal yaitu dari luar bagian tanaman ini, melingkupi mulai dari medianya, suhunya, kelembapannya, cuacanya, iklimnya, dan lain sebagainya. Dan kawan-kawan, kita kulik masuk ke faktor internal. Jadi faktor internal ini adalah faktor yang dimana yang dibahas adalah faktor yang dimana mengenai tentang sifat tanaman. Jadi internal itu berasal dari bagian dalam tanaman sendiri, yaitu sifat keturunan tanaman itu sendiri. Nah, sifat keturunan tanaman itu sendiri ditentukan oleh genetiknya. Jadi kalau genetiknya besar, maka nanti hasilnya fenotipnya juga besar. Akan tetapi kalau genetiknya kecil, ya fenotipnya juga kecil kan kawan. Nah, faktor internal itu sendiri biasanya kawan-kawan bisa memperoleh
sifat genetik yang baik dengan pembelian benih yang berkualitas ya kan yang sudah teruji dan cocok untuk di lahan kawan-kawan semacam itu biasanya hasilnya juga bagus kawan-kawan, hasilnya juga bagus. Nanti pertumbuhannya ya semana normalnya tanaman kedelai tersebut. Nah itu biasanya kawan-kawan bisa memperoleh benih atau calon tanaman yang memiliki kualitas bagus itu diperoleh dari penjualan di toko pertanian kawan-kawan ya. Tapi pembelian benih tersebut didasarkan pada kebutuhan ya kawan-kawan. Kalau kebutuhannya sebagai konsumsi alias diambil buahnya, maka carilah benih yang menghasilkan buahnya banyak. Sedangkan kalau diambil daunnya atau batangnya, maka carilah benih yang sifatnya memiliki daun dan batang yang lebar-lebar, tinggi-tinggi semacam itu kawan-kawan. Dan itu pemilihannya tergantung kawan-kawan mau milih di yang buahnya banyak ataupun yang biomasanya banyak semacam itu. Kalau kawan-kawan sudah memilih itu dengan baik, baru langkah kedua yaitu kawan-kawan perhatikan faktor eksternalnya. Jadi faktor eksternal ini banyak hal, mulai dari air, mulai dari media, cuaca, iklim, suhu, kelembapan tanah, dan lain sebagainya. Faktor eksternal itu sebenarnya adalah faktor yang dimana terletak pada bagian eksternal atau bagian luar dari tanaman kawan-kawan. Nah bagian luar dari tanaman kan bermacam-macam, yang saya sebutkan tadi ada air dan lain sebagainya. Nah faktor eksternal yang paling menunjang ya kawan-kawan menurut kami, yang paling bisa kita kontrol adalah satu adalah air. Kalau penanamannya luas kayak gini di lahan terbuka kayak gini, air pastikan air itu tersedia nantinya untuk kelembapan tanah dan untuk media. Medianya harus lembab lah kalau untuk tanaman legum semacam kedelai ini. Lalu yang kedua yaitu adalah pupuk. Pupuk juga kan kawan, dalam pengolahan lahannya pupuk harus diberikan karena unsur haranya dan keberlangsungan mikrobiologinya itu pupuk sangat berpengaruh, terutama pupuk organik kawan-kawan. Jangan pupuk kimia saja, tapi pupuk organik itu juga sangat berpengaruh. Lalu yang ketiga yaitu pengolahan lahannya kawan-kawan. Pengolahan lahannya yaitu kan bermacam-macam ya kawan-kawan. Tapi kalau untuk tanaman yang tanaman kayak kedelai kayak gini, menurut saya ya perlu diolah, karena dengan pengolahan lahan yang bagus hasilnya juga bagus. Dimana nanti fisik tanah dan aerasinya juga berjalan dengan lancar kan kawan, semacam itu jika ada hujan maupun lain sebagainya. Yang jelas yang kita kontrol adalah air dan media kan kawan, media tanam. Lalu yang ketiga adalah yaitu faktor pengendalian. Kalau di daerah kami pengendalian itu jarang sekali ya kan kalau untuk ditanami tanaman kacang-kacangan legum semacam ini. Akan tetapi kita pengendaliannya paling hanya dipangkas ya kan kawan. Tapi kalau di beberapa daerah kan untuk mengurangi serangan hama biasanya dikendalikan agar biar tetap menghasilkan dan untung. Tapi kalau kepentingannya untuk memperoleh keuntungan ya kan. Tapi kalau kepentingannya untuk sebagai pemupukan, saya rasa dengan ditanam begitu saja ada tanamannya baru digunakan sebagai pupuk, itu sudah luar biasa sekali ya kawan-kawan, semacam itu. Jadi yang bisa kita kendalikan ada air, media, lalu ada juga pengendalian. Itu ketiga itu penting. Ketiga itu bisa kawan-kawan kendalikan. Untuk lahan yang lebar kayak gini ya kan kawan, lahan yang tidak tertutup sama sekali, itu kawan-kawan insya Allah bisa panen dengan baik kawan-kawan, semacam itu.
dan pupuk ya kawan-kawan. Mohon maaf ada 4. Jadi saya ralat air, media, pengendalian, dan pupuk. Nah, keempat itu kalau bisa insya Allah panen. Dan kan lihat ya kan kawan, sebenarnya lahan yang di tempat saya ini ya kan ini satu untuk yang banyak menunjang adalah medianya ini sudah lama saya beri pupuk, jadinya kondisinya subur kayak gini. Yang kedua yaitu untuk pengolahan lahannya ini kita hanya tanpa olah tanah, hanya saya lubangi, saya tajuk, baru saya beri benih. Yang ketiga yaitu adalah pengendalian. Kalau pengendalian kami cuma dipangkas karena kita dijual dan diproduksi untuk sebagai pakan ternak ya. Nanti akhirnya kembali lagi menjadi pupuk. Dan inilah menunjukkan bahwasanya faktor internal dan eksternal harus diperhatikan secara baik-baik sebelum melakukan proses budidaya. Jadi kawan-kawan pastikan dari internalnya, dari bagian dalam tanaman itu harus kawan-kawan perhatikan ya. Mulai dari benih yang berkualitas, lalu faktor eksternalnya ya tadi medianya, pupuknya, airnya, pengendaliannya itu harus diperhatikan secara konsisten dan terus-menerus. Insya Allah hasilnya juga menghasilkan tanaman yang luar biasa, yang subur sekali semacam di depan ini kan kawan. Ini bahkan ya kan di depan saya ini tanamannya belum pernah saya pupuk sama sekali. Akan tetapi hanya saja di lahan ini sering saya beri pupuk ya, pupuk kandang setiap penanaman, beri pupuk kandang setiap penanaman, beri pupuk kandang. Nah kayak gitu. Alhamdulillah tanpa dipupuk kimia saja hasilnya sudah luar biasa sekali, besar-besar tanamannya. Oke kawan-kawan, ya itu dulu dari kami. Jika ada kekurangan maupun kesalahan, kami mohon maaf. Dan kesimpulan pada video kali ini adalah perhatikan faktor internal maupun eksternal tanaman untuk menunjang dalam proses budidaya tanaman yang bagus, baik, dan berkualitas. Jika ada kekurangan maupun kesalahan, kami mohon maaf. Sekali lagi dukung channel kami, tekan tombol subscribe serta share kepada kawan-kawan jika ilmunya bermanfaat, dan beri saran, beri komentar di kolom komentar agar video dan pembuatan video berikutnya bisa lebih baik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.